wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saudara-saudaraku, para santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'arif Hudanawu yang dimuliakan oleh Allah, yang kami banggakan, yang kami cintai. Alhamdulillah, di bulan yang luar biasa ini, Sayyidus Syuhur indallah, pemimpin daripada semua bulan di mata Allah, bulan yang paling istimewa, yang keutamanya sama-sama kita ketahui, yang mana kita berpuasa sebagaimana diperintahkan oleh Allah, dan insya Allah sesuai yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa kita ini adalah junnatun minan nar. Kata Nabi, puasa itu adalah junnatun minan nar ka junna ahadkum minal kitab. Puasa itu adalah tameng, benteng daripada api neraka, sebagaimana tameng kalian ketika kalian berperang dari serangan musuh. Puasa kita akan melindungi kita dari api neraka, kata Rasulullah, selama puasa itu, tameng itu tidak dirusak bikadzibin au ghibah, dengan bohong atau ghibah, mengumpat, atau yang orang Jawa menyebutnya dengan rasan-rasan. Nabi menjelaskan bahwa ketika seseorang berpuasa, akan tetapi ketika dia berpuasa dia rasan-rasan melakukan ghibah, maka puasanya tadi tidak dapat lagi melindungi dirinya dari api neraka. Maka inilah juga sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang menghilangkan fadilah, khasiat daripada puasa, di antaranya al-ghibah, yaitu ghibah. Sedangkan ghibah ini diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan ghibah secara jelas. Sedangkan makan nasi, minum air itu halal bagi kita. Tapi di bulan Ramadan kita disuruh sabar, imsak, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, padahal sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Lantas bagaimana kadang-kadang kita berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, tetapi kita tidak mampu menahan diri untuk berpuasa dari apa yang diharapkan oleh Allah. Di antaranya adalah ghibah. Kadang-kadang kita puasa, kita nggak makan, nggak minum, tidak campur, tidak bergaul dengan istri kita, bersetubuh dengan istri kita, akan tetapi ghibah kita terus berjalan. Maka puasa kita sebagaimana yang disebutkan Nabi, na'udzubillah, Nabi mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, nggak dapat fadilah puasa, nggak dapat keistimewaan puasa, kecuali yang didapatkan hanya lapar dan haus. Ghibah itu apa? Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Hai para sahabat, tahu nggak kalian apa sih yang dimaksud ghibah itu? Maka Nabi menjelaskan, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kamu menyebut, bercerita tentang siapapun saudara kamu sesama muslim, bima yakrah, yang kalau cerita yang kamu ceritakan tentang saudara kamu tadi didengar oleh saudara kamu tersebut, maka dia akan sakit hati, dia nggak senang, dia tersinggung, dia nggak bisa menerima. Maka itu adalah ghibah. Apapun kita cerita tentang orang lain, oh fulan itu kok sholat raweh bajunya nggak pernah ganti ya, oh fulan itu kok sholat raweh pakai kalung emas berat, apa mau pamer. Kalau dia dengar pasti sakit hati. Itulah ghibah. Apapun, oh fulan tuh kok makin lama makin hitam aja, oh fulan kok makin lama makin kurus aja, makin gemuk aja, gimana, wah rakus tuh. Ketika kita bicara begitu, itulah ghibah. Maka para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sampaikan, yang saya ceritakan itu adalah fakta, memang ada pada saudara saya nggak buat-buat, memang dia begitu. Kalau saya katakan dia bajunya nggak pernah ganti, memang nggak pernah ganti. Saya katakan dia hitam, memang dia hitam. Maka kata Rasulullah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? In kana fi akhika ma taqul faqad irtabdah. Kata Nabi, yaitu kalau yang kamu sampaikan sesuai dengan fakta keadaan saudara kamu, yaitu namanya ghibah, kata Rasulullah. Fa illam yakun fihi, tapi kalau yang kamu katakan tadi tidak sesuai fakta dengan saudara kamu,
faqad bahatta, maka kamu telah menfitnahnya. Itu lebih besar lagi dari ghibah. Kalau yang sesuai fakta saja, tapi kalau dia dengar kira-kira tersinggung, gak senang, itu ghibah. Kalau kita membuat fitnah, wah itu lebih besar lagi dosanya. Tapi ghibah saja bisa menghilangkan pahala dan manfaat puasa. Maka dari itu hati-hati. Ya, ini di bulan puasa bagaimana caranya kita menahan lisan kita daripada ghibah. Ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberi hati, diberi juga lisan. Sedangkan hewan itu tidak punya akal, tidak punya hati. Maka hewan itu kalau ingin bersuara langsung bersuara. Sedangkan kita alhamdulillah punya akal. Maka sebelum kita keluarkan kalimat, belum kita ngomong, dipikir ini ada unsur bohong enggak? Ada unsur ghibah, khususnya puasa latihan. Oh ini ada unsur ghibah. Saya mau cerita tentang fulan. Kalau fulan dengar kira-kira enggak senang, ya udah rem. Jangan dikeluarkan. Latihan kita berpuasa dari ghibah di bulan Ramadan ini. Maka kalau kita enggak latih, enggak kita rem, ingat-ingat, oh nanti hilang pahala puasa saya, hilang keutamaan puasa saya. Puasa saya nanti enggak bisa melindungi saya dari api neraka. Maka Masya Allah berlatih menyetop lisan dari ghibah di bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan sudah terbiasa tidak ghibah, terbiasa tidak rasan-rasan, bahkan risih. Kalau ada orang lagi rasan-rasan depan kita, kita akan risih, kita pergi, kita gak mau mendengarkannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, dalam ghibah ini hanya ada pengecualian sebagai penutup. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan la ghibata li thalath. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada hukum ghibah bagi 3 orang. Ya, ghibah itu haram, menghilangkan pahala puasa dan lain sebagainya, kecuali ya di kulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah ada pengecualian, kecuali untuk 3 jenis orang. Ini kalau kita menyebutkan tentang dia yang dia nggak senang, aibnya dan lain sebagainya, nggak apa-apa, nggak dosa. Bahkan menurut para ulama mustahab, dianjurkan. Yang pertama yaitu sahibul bid'ah. Kalau ada orang yang dia itu menyebarkan kesesatan, dia mengajak orang kepada dhalal, kesesatan, menyebarkan aliran sesat contohnya, ya, ngaku nabi atau menyebarkan satu pemahaman yang sesat yang keluar dari pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka orang yang memajarkan kesesatan ini, maka tidak ada lagi hukum ghibah bagi dia, tidak ada. Ketika dia mengajarkan kesesatan, kita ceritakan tentang kejelekan dia kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain terselamatkan dan tidak terikut daripada pemahaman dia, kesesatan dia, cara menyeleweng berpikir dia dalam urusan agama, maka ini tidak dosa dan tidak menghilangkan pahala puasa, dan ini tidak jatuh hukum ghibah yang haram karena orang yang mengajarkan kesesatan gugur daripada dia hukum ghibah. Yang pertama yang menyebarkan kesesatan. Yang kedua, al-mujahir bil fisqi. Orang yang terang-terangan dalam melakukan maksiat yang besar. Minum khamr, mabuk-mabukan, terang-terangan. Zina, terang-terangan tanpa malu, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Judi, terang-terangan. Jadi pencong misalnya, seorang banci yang dilaknat oleh Nabi, la'anallahu al-mutasyabbihin bin nisa, Allah melaknat perempuan lelaki yang menyerupai perempuan, tapi dia menjadi banci terang-terangan dan dengan bangga. Maka kepada orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, kata Imam Hasan Al-Basri, ini kalau kita menyebutkan fulan itu mabuk-mabukan saja, fulan itu fasik, ini bukan ghibah, tetapi karena dia sendiri yang mengumbar aibnya dan dia secara terang-terangan melakukan kemaksiatan, maka kita menyebutkan dia dengan keadaan dia, maka itu bukanlah satu ghibah dan tidak dosa dan tidak menghilangkan pahala puasa. Ya? Maka dari itu dalam hadis yang lain ada dikatakan la ghibata li fasiqin, tidak ada ghibah, hukum ghibah bagi orang fasik, yakni maksudnya orang yang terang-terangan di dalam melakukan kefasikan. Adapun orang yang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, maka kita dianjurkan untuk menutup aibnya dan tidak menyebarkannya, dan kalau kita menyebarkannya masuk kepada mengungkap aib dan itu lebih parah daripada ghibah biasa. Yang ketiga adalah sultanun jair, penguasa yang zalim. Kalau ada penguasa yang zalim, maka kita menceritakan kezaliman penguasa tersebut, ini bukanlah ghibah. Ya, jangan nanti kita cerita, oh itu menceritakan ini, wah ini hilang pahala puasanya. Tidak. Kalau memang penguasa nyata zalim, maka menceritakan kezalimannya tidaklah termasuk ghibah dan tidak menggugurkan pahala puasa. Inilah 3 golongan yang Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada hukum ghibah atas mereka. Sedangkan selain dari 3 golongan tadi, menceritakan tentang mereka yang kira-kira kalau mereka dengar mereka tersinggung adalah ghibah, dosa seperti kita memakan daging mentah saudara kita, fal'iyadzubillah, dan itu menghilangkan pahala puasa kita. Dan ketika kita puasa tapi kita ghibah saudara kita, maka puasa kita tidak bisa menjadi pelindung daripada api neraka. Mudah-mudahan insyaallah
Kita diberi kemampuan oleh Allah, kekuatan oleh Allah menjaga lisan kita dari ghibah, khususnya selama bulan suci Ramadan, khususnya selama kita berpuasa dari waktu pagi sampai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dan kita latihan di bulan Ramadan ini untuk menstop lisan kita daripada ghibah, maka insya Allah keluar dari bulan Ramadan kita terbiasa tidak ghibah dan kita dapat tujuan daripada berpuasa. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, tidak ghibah atau meminimalisir ghibah adalah salah satu wujud ketakwaan. Dan mudah-mudahan puasa kita semuanya menjadi pelindung, menjadi tameng diri kita daripada api neraka, dan tidak ada satupun daripada kita yang tersentuh api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.